Selamat pagi, Bapak Ibu dan terkasih dalam Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Secara khusus hari ini adalah kita beribadah dalam kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita memperingati kembali bersama bahwa betapa kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang saat ini bertahta di atas surga. Dan sebelum masuk dalam ibadah pada pagi hari ini, saya akan membacakan dulu beberapa pengumuman untuk kita semua. Mungkin kembali diingatkan untuk petugas pelayanan minggu ini, Minggu 16 Mei, tema firman Tuhan tentang menopang hidupku. Pengkhotbah Pendeta Yosua, Liturgi Ibu Dewi, Pengusir Saudara Indonesia, penyambut di Memperisan, dan syukur Diaken Henry, LCD, Saudara Johnson. Pada setiap kita yang melayani, mari kita siapkan hati, siapkan diri kita, dan berikan yang terbaik untuk Tuhan lewat pelayanan kita. Kita juga terus dukung doa untuk setiap jemaat yang sakit, untuk Ibu Halimah, untuk Ibu Asmara, biar Tuhan terus menolong memulihkan mereka. Kita doakan juga untuk setiap jemaat yang berusia lanjut, yang sampai saat ini masih belum bisa beribadah bersama-sama di dalam gereja. Kita doakan terus supaya mereka juga terus dihiburkan, dikuatkan oleh Tuhan. Kita juga terus dukung dalam doa untuk penanganan COVID-19 yang masih belum selesai. Ya, tidak mudah menangani COVID di Indonesia, tapi ya ada anugerah Tuhan. Pemerintah terus diberikan hikmat untuk bisa menangani dengan baik. Dan kita juga masyarakat sebagai warga negara, kita bisa bekerja sama juga dengan baik, mematuhi peraturan yang ada. Ya, kembali juga diingatkan kepada setiap kita untuk tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam saat dulu. Kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara karya ciptanya dari permulaan sampai seterusnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama membawa hati kita masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau katakan betapa kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti-Mu. Karena kita punya Allah yang hidup, Allah yang berjanji Dia akan datang kembali untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Biar kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap didapati dalam keadaan setia kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Kita mengatakan kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Biarlah sepanjang perjalanan hidup kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita terus percaya, kita terus memuji Tuhan dengan setia, dengan taat. Karena apapun yang kita hadapi dalam setiap langkah hidup kita, ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama dari KPPK 233. Aku percaya kepadanya. Sampai nanti kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan Tuhan kita. Percaya
syukur akan dipimpin oleh Diakon Lukas. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini dan kami bersyukur pada Tuhan. Kami yang letih lesu berkorban berat, kami datang ke Engkau dan Engkau memberikan kami semua keluarga. Bapa, kami boleh mengingat dikenali dan khusus Engkau pergi ke sana untuk menjadikan rumah, karena rumah Bapa di surga banyak tempat tinggal setiap kami, supaya setelah Engkau memiliki harapan, memiliki sukacita dan kesejahteraan di bumi untuk menanti-nantikan kasih setia Tuhan yang berlimpah limpah dari kami bersandar kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, yang pelayanan nanti boleh berkat bagi Indonesia. Terima kasih Bapak. Firman Tuhan yang disampaikan pada pagi ini boleh mengenal setiap hati dalam nama Yesus. Syukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara, menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita membuka hati kita untuk menerima kebenaran firman, dan firman itu terus menjadi rema, menjadi pelita di dalam hidup kita. Kita akan menerima pujian bersama-sama dari KPPK 322 ke tempat lebih tinggi. Biar Tuhan terus tegakkan kaki kita dalam iman, melangkah semakin dekat kepada-Nya.
tempat yang tinggi, yang lebih tinggi bersama dengan Tuhan, ada kekuatan baru, ada penghiburan, dan pasti ada harapan bersama. Dan itu adalah dasar iman dan dasar kepercayaan kami. Maka hari ini Bapak, kami ada di rumah ibadah pada pagi hari ini, bersama-sama kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini adalah karya penyelamatan yang paling maksimal yang sudah Tuhan kerjakan, menunjukkan kepada kami bahwa Engkau yang datang dari surga, Engkau pula yang kembali ke surga, menyiapkan tempat bagi kami. Dan inilah dasar iman kami, kepercayaan kami. Dan Tuhan atas dasar inilah kami terus dibangun iman dan pengharapan kami di dalam Engkau. Bapak, berkatnya sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Minta pertolongan pada Engkau Roh Kudus bekerja menolong dan memampukan kami pada pagi hari ini, agar setiap firman yang akan kami renungkan menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi penuntun atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada Engkau untuk semua kebaikan dan semua kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak kepada kita sekalian, kita membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius. Maksud saya Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Matius 14 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ya, Injil Yohanes pasal yang 14 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita buka lagi satu bagian firman dari Kisah Rasul pasal yang pertama ayat ke-9 sampai dengan yang ke-11. Kisah Rasul pertama ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah yang mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu yang naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Berbahagia kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam firman kita setiap waktu. Tapi mukjizat yang kasih Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah puncak dari seluruh aktivitas Tuhan Yesus selama di bumi. Ya, aktivitas puncak selama Tuhan Yesus ada di bumi. Tidak ada lagi aktivitas yang dituliskan setelah peristiwa kenaikan. Ya, kalau kita membaca dari Injil Matius sampai Injil Yohanes, kita mendapati bagaimana kehadiran Tuhan Yesus itu ketika ada di bumi. Bercengkrama dengan murid-murid, melakukan mukjizat, kemudian pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, yang ditutup dengan peristiwa penyaliban Tuhan Yesus sampai kebangkitan. Ya, dan 40 hari setelah kebangkitan sampai kenaikan, karena aktivitas yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selalu adalah untuk menentukan, menghibur dan menguatkan murid-muridnya. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah hal yang sangat menarik untuk kita simak. Ya, karena dikatakan ini secara alami bertentangan dengan hukum alam, yaitu gaya gravitasi. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita tahu bahwa nggak ada benda yang dilemparkan ke atas akan tetap tinggal di atas. Ya, kita mau lemparkan botol aqua, yang paling penting deh kita lemparkan plastik. Gitu. Lemparkan ke atas, mungkin angin membawa dia, tapi lama-lamaan itu akan turun kembali. Karena selalu ada beratnya, ada berat jenisnya, gitu ya. Berat jenis benda dengan berat jenis udara ternyata lebih berat dengan berat jenis benda, gitu ya. Itu adalah hukum gravitasi. Ya, makanya kita ada di bumi ini, kita berjejak, ya, karena kita dibatasi atau berhadapan dengan gaya gravitasi. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dikatakan hukum gravitasi itu tidak berlaku atas Yesus. Namun bukan berarti gravitasi itu nggak ada, gitu ya. Gravitasi itu tetap ada. Nah,
Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus terjadi memungkinkan bahwa Yesus menaklukkan alam ini, karena alam ini adalah ciptaannya. Itu ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, ada beberapa hal yang akan kita perhatikan pada pagi hari ini. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Itu bukan rekayasa manusia. Itu bukan rekayasa manusia. Alkitab ini sudah menjalani penulisan ulang itu sudah beratus-ratus kali, bahkan beribu-ribu kali. Ya, tapi peristiwa tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu selalu tercatat dalam Alkitab, dan tidak ada titik koma dalam Alkitab itu yang berubah. Ya, bukan berarti bahwa Alkitab ini nggak tema perkembangan zaman, gitu ya. Tapi Alkitab ini menunjukkan inilah otentiknya, inilah kejujurannya, inilah kesaksiannya yang tidak bisa yang tidak salah, karena ada dalam sejarah, gitu ya. Karena ada dalam sejarah, tidak ada satu orang pun yang bisa merekayasa. Ya, karena kenaikan Yesus ke surga itu adalah ditulis dalam Alkitab. Maka kalau kita tidak mempercayai adanya kebangkitan, maka kita tidak mempercayai bahwa Alkitab yang telah menulisnya. Ya, saya ingatkan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian, mungkin kita yang punya media sosial Facebook, gitu ya, kita mungkin kadang-kadang suka ikut satu grup, di mana yang kita lihat itu rohani, ya, itu ada kumpulannya Tuhan, kita masuk. Tapi hati-hati, di dalamnya itu ternyata banyak ya orang-orang yang tersesat, yang mencoba untuk mempropaganda kita, melencengkan iman kita. Ada satu grup, ya grup rohani dalam Facebook, dia berkata begini, orang-orang yang masih bergereja itu adalah orang yang sesat. Dari mana dasar poinnya? Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita mendapati ada grup-grup di Facebook atau di manapun gitu, kita diundang masuk di dalam, kita harus peka. Jadi jangan sampai kita terkecoh. Ya, orang-orang yang masih bergereja itu adalah orang-orang yang sesat. Ini adalah statement yang sangat-sangat keliru, sangat-sangat salah, dan sangat-sangat bisa meruntuhkan iman orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu kasih, ketika dikatakan bahwa Yesus bangkit atau Yesus naik ke surga, ini adalah sebuah fakta sejarah dicatat dalam Alkitab. Karena dikatakan bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu bersifat jasmani. Yang dimaksudkan dengan bersifat jasmani adalah bahwa ketika Yesus naik ke surga, mata jasmani bisa melihat. Ya, dicatat dalam Kisah Rasul yang tadi sudah kita baca, betapa ketika murid-murid berkumpul, mereka menyaksikan bahwa Yesus terangkat, disaksikan oleh mereka. Tuhan Yesus kembali, firman Tuhan berkata, ya, bahwa sebagaimana kamu melihat dia naik ke surga, maka demikian juga dia akan datang kembali. Artinya, nanti kita akan melihat dia datang kembali bersifat jasmani. Seperti halnya kenaikan Tuhan Yesus disaksikan oleh mata daripada murid-muridnya, menjadi fakta sejarah. Ada orang lain yang mengakuinya. Dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus datang pun, dikatakan orang pun akan menyaksikan bahwa Yesus datang kembali menjemput saling-salingnya di bumi ini. Tapi kasih Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga bersifat perlahan-lahan, nggak sekejap mata gitu, kayak sulap. Tapi dikatakan bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga perlahan-lahan disaksikan oleh murid-muridnya dengan segenap perasaan, dengan hati yang gegap gempita, dengan perasaan yang haru, dengan perasaan yang luar biasa. Murid-murid menyaksikan bahwa Tuhan Yesus perlahan-lahan naik ke surga. Mengapa demikian? Supaya kita mengetahui bahwa dengan pasti dan benar bahwa Yesus sungguh-sungguh naik ke surga. Ya, mata kita untuk melihat yang sekejap itu bisa tertipu. Ya, kadang-kadang kita tuh suka termakan sugesti. Kita lagi menghadap ke satu tempat gitu ya. Tiba-tiba kita rasakan sampai kita ada sekelebat, kita tengok pada nggak ada. Udah merinding, tadi nggak ada sesuatu. Padahal mata jasmani kita nggak bisa sepenuhnya percaya. Gitu ya. Maka ketika tulis perlahan naik ke surga, dikatakan murid-murid menyaksikan dengan sungguh panca indera mereka tersadar. Mereka sungguh-sungguh menyadari, mereka sungguh-sungguh tahu bahwa Yesus naik ke surga.
Berarti tidak hilang begitu saja. Apa tujuan Tuhan Yesus naik ke surga? Pertama dikatakan untuk membuktikan bahwa misi penebusannya bagi manusia itu sudah selesai. Yesus datang dari surga, dia kembali ke surga. Dan tadi Yohanes yang sudah kita baca dikatakan bahwa aku datang ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita selalu diingatkan bahwa surga itu adalah tempat terakhir kita bersifat abadi. Dunia ini Bapak Ibu nggak ada yang abadi. Ya, nggak ada yang abadi. Hidup bersama dengan pasangan kita juga nggak abadi. Kita nggak tahu sampai berapa lama Tuhan izinkan kita berpasangan di dunia ini. Siapa yang pergi dulu, suami kah atau istri kah? Nggak ada sesuatu yang tahu. Nggak ada sesuatu yang abadi. Kesehatan kita pun bukan sesuatu yang abadi. Harta yang kita punya pun bukan sesuatu yang abadi. Bahkan sesuatu yang kita nggak punya pun dikatakan bukan sesuatu yang abadi. Maka kita selalu diingatkan bahwa apa yang menjadi tujuan kita yang akan kita lihat bukanlah mata jasmani kita, tapi kita sedang dilatih oleh Tuhan untuk memperhatikan mata rohani kita. Karena kan Tuhan Yesus ke surga adalah puncak kemenangan Tuhan Yesus. Yang puncak kemenangan Tuhan Yesus, segala bentuk rekayasa manusia itu gugur oleh kenaikannya. Sehingga dikatakan tidak ada lagi argumentasi yang harus dipertahankan. Fakta Tuhan Yesus naik ke surga menunjukkan bahwa dari sana ia berasal. Ya, dari sanalah ia berasal. Maka pagi hari ini ketika tema firman Tuhan dikatakan dia pergi untuk kembali, ini adalah sebuah pengharapan. Tuhan Yesus pergi dan dia akan kembali untuk menjemput kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, setelah sekian lama kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, ya mungkin ini berbarengan juga dengan ketika kita mengaku iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita rajin ke gereja, ini sudah berapa kali kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus surga. Lalu apa artinya buat kita? Ya apa artinya buat kita? Atau justru kita hanya menganggap itu sebagai hari libur biasa, gitu ya? Dimana kita bisa menikmati long weekend. Di Bapak Ibu kalau kita mau peka, sebenarnya kenaikan Tuhan Yesus surga kenapa selalu jatuh ke hari Kamis? Ya, kenapa jatuh selalu hari Kamis? Ya sampai kemarin tuh kadang-kadang Bapak Ibu kalau kita ngikutin berita-berita di media sosial, kita tuh bisa benar-benar emosi. Ya ada orang yang posting, kenapa bisa Idul Fitri berbarengan sama kenaikan Yesus? Ini rekayasa rezim. Ini adalah sesuatu yang nggak masuk akal, gitu ya. Ini adalah sesuatu yang nggak masuk akal. Apa makna kenaikan Tuhan Yesus buat kita? Apakah kita yang sekedar menikmati long weekend, gitu ya? Karena hari kenaikan Tuhan Yesus itu selalu jatuh hari Kamis, jadi kita bisa cuti pada hari Jumat menikmati libur panjang. Ya Kamis libur, Jumat kita libur, Sabtu libur, Minggu libur. Ya apa demikian? Tapi kasih Tuhan, ini adalah kebenaran firman Tuhan. Bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, yaitu ketika para murid Tuhan Yesus takjub, ketika awan dikatakan hingga awan menutupi, dikatakan mereka tiba-tiba melihat dua berpakaian putih dekat mereka. Ya ini bukan lagi halusinasi, gitu ya. Tapi murid-murid Tuhan ketika mereka menyaksikan Yesus naik ke surga, ya dua orang berdiri berpakaian putih dekat mereka. Kita nggak tahu siapa mereka, tapi ada gambaran tulisan Alkitab, kemungkinan itu adalah malaikat Tuhan yang sedang memberikan peneguhan kepada murid-murid. Ya perkataan daripada dua orang ini kata adalah, hai orang-orang Galilea, mengapakah engkau berdiri melihat ke langit? Ya Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yaitu alasan bagi murid-murid Tuhan begitu menggebu-gebu memberitakan tentang Injil Tuhan. Peristiwa kematian, peristiwa kebangkitan Tuhan mengubah murid-murid. Peristiwa kenaikan semakin meneguhkan mereka. Ya, semakin meneguhkan mereka bahwa inilah yang Mesias yang kami tunggu-tunggu hari ini. Tapi kasih Tuhan dalam perkataan dua orang yang berpakaian putih itu terkandung makna yang jelas. Tuhan Yesus tidak cuma naik. Tuhan
Tuhan Yesus kan cuma naik dan tidak kembali, tetapi dia naik ke surga dan dia pasti akan kembali lagi. Itu iman kita. Dia naik ke surga dan dia pasti akan kembali lagi. Apa tujuan dia naik ke surga? Firman Tuhan tadi di Yohanes mengatakan bahwa aku datang ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Permasalahannya adalah kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus akan kembali. Ya, untuk yang kedua kali. Tapi ada satu hal yang pasti, Tuhan Yesus pasti datang kembali. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Saya selalu ingat ada satu perkataan seorang opung. Ya, waktu saya kenal opung ini umurnya sudah 90 lebih. Opung ini selalu bilang begini, dari dulu aku kecil, kata Pak Pendeta, Tuhan Yesus akan datang. Tapi sekarang sudah 90 tahun lebih Tuhan Yesus masih belum datang. Kapan Tuhan Yesus datang? Ini adalah sebuah pengharapan si opung ini. Sudah 90 tahun lebih, dia selalu mendengar katanya Tuhan Yesus akan datang kedua kali untuk menjemput kita. Sekarang sudah 90 tahun lebih, kapan Tuhan Yesus datang? Ya opung ini sudah meninggal 20 tahun lebih. Sampai hari ini pun masih belum Tuhan Yesus datang. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan Yesus pasti akan datang. Banyak orang sudah berspekulasi, wah tahun ini, siapkan ini, siapkan itu. Tidak ada seorang yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Ya. Tapi kepastian inilah yang harusnya membuat kita hidup benar di dunia ini. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita bisa dengan bangga menyambut kedatangannya di dunia ini. Tapi Ibu kasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menyampaikan tentang amanat agung. Bagaimana mereka harus kembali ke Yerusalem, menanti-nantikan Roh Kudus. Itu kan hal yang baik. Jadi kita melupakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Menjemput sang-sang, menjemput mempelai. Hari ini Bapak Ibu, kita sedang mempersiapkan itu. Hari-hari ini terus ada penantian, mengisahkan antara laut dan gandum. Kita orang-orang percaya pun terus mengalami pemurnian di hadapan Tuhan. Ya, hari-hari yang kita jalani Bapak Ibu bukan satu hal yang mudah. Ya, bukan satu hal yang mudah kita sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen kita selalu berhadapan dengan kondisi dan keadaan yang mungkin bagi kita tuh nggak menyenangkan. Katanya kita harus hidup sebagai orang percaya, ada standar dan kriterianya seperti ini. Tapi kalau berkaitan dengan dagingku, susah. Nggak bisa, nggak mampu. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, kita terus diajar dan ketidakmampuan kita meminta pertolongan Tuhan untuk boleh memampukan kita. Apa yang paling susah bagi orang percaya? Yang paling susah bagi orang percaya adalah mengasihi dan mengampuni. Ini adalah seperti mengorek duri yang tertanam di dalam daging kita. Tapi kalau kita nggak keluarin, duri itu akan bikin kita semakin sakit. Ya, saya percaya semua kita tuh pernah punya pengalaman masa kecil itu tertusuk duri. Ya, kesusuban kalau orang Jawa bilang. Ya, entah itu karena bilah bambu kah, atau dari tusuk sate kan cuma kecil Bapak Ibu. Mungkin nggak ada berat-berat, tapi begitu ya bilah sate ini, potongan bambu ini masuk ke dalam kulit kita, rasa sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa, tertanam terus di situ. Ya, kita ada dalam dilema, dalam kebingungan mau dikeluarin atau enggak. Dikeluarin sakit, enggak dikeluarin tambah sakit. Ya, tapi biasanya kita lakukan. Senangis apapun juga kita dibantu sama orang tua kita untuk keluarin pakai jarum. Ya, pakai jarum di congkel, kemudian tarik pakai pinset. Ya nangis, tapi yang ini setelah itu keluar Bapak Ibu, kita udah lagi rasakan sakit. Tangan kita sudah tidak lagi meradang, kulit kita sudah tidak lagi menolak. Inilah bagian yang tersulit, mengasihi dan mengampuni. Hari-hari ini kita orang percaya terus-menerus mengalami pemurnian dalam hal ini Bapak Ibu. Terus-menerus mengalami pemurnian, kita terus-menerus diajarkan dan dikondisikan untuk menghadapi keadaan yang demikian. Tidak mudah untuk kita ajarkan. Tapi Bapak Ibu, dan ketidakmampuan kita yang kita tahu tidak mudah,
Maka kita minta kerendahan hati di depan Tuhan. Minta Tuhan menolongku untuk boleh taat kepada firman. Karena Tuhan Yesus ke surga menyediakan tempat bagi kita. Ya, bagi kita yang percaya. Tapi kita pun hari-hari terus dimurnikan. Hari-hari kita pun terus dibentuk. Hari-hari kita pun terus menerus ya diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk koreksi hidup kita. Untuk koreksi hidup kita. Tidak mudah Bapak Ibu mengoreksi hati dan hidup kita sendiri. Tidak mudah. Tapi mari dengan kerendahan hati dari Tuhan kita minta pertolongan kemampuan daripada Tuhan. Tuhan, saya memerdekakan hati saya untuk Engkau bentuk, untuk Engkau telah terus, untuk terus Engkau cabut duri dalam kulitku yang menusuk, yang tidak dikeluarkan sakit. Kalau dikeluarkan pun sakit, tapi lebih baik dikeluarkan Tuhan. Membuang sampah yang ada dalam hatiku, dalam hidupku, supaya aku layak di hadapan-Mu dan aku semakin hari semakin dibentuk dan semakin hari semakin ditemui oleh Engkau dalam keadaan yang setia. Tapi kasih Tuhan, beribadah kita kepada Tuhan tak cukup cuma dengan kedatangan dan kehadiran kita, tapi seluruh hidup kita, seluruh hati kita harus kita tundukkan di hadapan Tuhan, hadir di hadapan Tuhan, agar Tuhan kalau mau cubit kita, cubit kita. Kalau Tuhan mau tegur kita, tegur kita. Kalau Tuhan mau menjamah kita, menjamah kita. Bahkan kalau perlu ketika Tuhan mau pukul kita, Tuhan akan pukul kita. Semua pembentukan yang Tuhan berikan kepada kita enggak enak. Sama seperti orang tua ketika sedang mendidik anaknya, kadang-kadang tidak cukup cuma dengan ucapan yang lembut. Kadang-kadang pun ada roh Allah. Kadang-kadang pun ada sebuah hadikan. Kadang-kadang pun ada mata yang melotot, gitu ya. Tapi tidak berarti bahwa orang tua itu tidak sanggup. Tapi orang tua itu sedang menunjukkan yang ada sebuah keseriusan yang harus diperhatikan agar anak itu berubah. Itu pun yang sedang kita lakukan atas kita. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apapun kondisi dan keadaan yang kita alami hari-hari ini, kita mau terus berharap kepada Tuhan. Kondisi dan keadaan diri kita akan selalu berubah. Tidak selalu hal yang menyenangkan akan kita terima. Tidak semua hal yang kita inginkan dan ini berjalan baik-baik saja. Pasti akan ada sesuatu yang mengejutkan kita, ada sesuatu yang terus-menerus akan membuat kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan dan bertanya, Tuhan, apa yang harus saya perbaiki atas hidup saya? Kita harus menolong dan memampukan kita Bapak Ibu. Dan penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita belajar menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya, Tuhan akan melihat ada sesuatu yang indah dalam kehidupan saudara dan saya. Hidup kita di dalam keadaan bertenang di hadapan Tuhan. Kita selalu dibantu. Nanti saya minta dia akan buka memilih kita di dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur ya Tuhan, setelah melakukan pengharapan kepada Tuhan, kemudian dengan rumah kami dan rumah Bapak Surga yang Pak Indah setiap kami percaya. Bahkan janji mahkota kedua setiap kami setia. Suatu hal yang luar biasa. Percaya pada Tuhan tidak sia-sia begitu saja. Tapi kami sungguh-sungguh kalau orang-orang beruntung di tengah-tengah kehidupan Tuhan. Bawa kami tempat yang terang hingga kami bersama-sama Engkau tempat yang kekal sampai selamanya. Terima kasih firman Tuhan pada pagi ini meneguhkan kami, menguatkan kami. Luar biasa bagi kami. Mengurapi anak-anak ini dan kami bersama-sama menikmati sukacita dengan dalam kami Yesus. Puji sembah tidak ingin bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Amin. Saya jemput Bapak Ibu kita sama-sama berdiri, kita mau respon dengan satu nyanyian kata Maranatha Maranatha. Datang kedua kali. Yesus masih datang kedua kali. Dan saat ini kita sedang diajarkan untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan. Mari Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian untuk sholat. Kasih sayang daripada Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan di segala zaman, kekuatan,
penghiburan persekutuan daripada Roh Kudus akan turun memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, apapun yang kau kerjakan. Jika ada berkat dan perkenanan Tuhan akan dibuatnya menjadi berhasil. Haleluya. Amin.